Malam menjelang, mendung bergelayut di angkasa. Kerlip bintang tak tampak satupun. Udara berhembus dingin. Bri Kertabumi menangkupkan kain sinjang ke tubuhnya. Di belakangnya, Sabdo Palon dan Noyo Genggong berbuat sama. Bri Kertabumi menekuni sebuah tulisan Dewanagari berbahasa Sanskerta yang tergurat pada sebongkah batu hitam. Sebilah obor dia dekatkan di depan batu hitam tersebut. Swasti Sakawarsanta 682. Asit Narapatir Diman, Dewa Simah Pratapawan, Yena Guptah Paribati, Putih Keswara Pawita, Limwo Pitanayah Tasya, Gajayana Itis Mertah, Raraksa Swarga Tetate Sutan Purusan Mahatah, Limwasya Duhita Yatnye, Pradaputrasya Bupater, Ute Janeti Masihi, Janam Yasya Dimatah. Ananah Kalsaje Bagawati Agastaye, Baktah Dwijati Hita, Kargajayana Pauraih Sanayaka Ganaih Sam Akarayat Tat, Ramya Maharsi Bawanam Walahajirimyah, Purwaih Kertamtu Suradaru Mayim Samisya, Kirti Priyah Kalasaja Pratimam Manaswi, Atnya Piasil Pinam Aram Saadir Gadarsi, Krishna Buto Pala Mayim Narpatih Cakara, Ratnya Agastiah Sakabde, Nayana Wayurase Margasirse, Cemase Ardarte Sukraware, Pratipada Dadiwase, Paksa Sandau Druwe, Ritwigrip Weda Widrip, Yatiwara Sahitai, Stapakadiai, Samaunai Karmatnyai, Kumbalakne Sudarha, Mati Mata Stapitah Kumbayoni. Kesetram Gawah Supusta Mahisa Ganayuta, Dasa Dadi Purogah, Dataratnya Maharsi Prawara, Caruhawisanana Samwardanati, Wiyapa Rartam, Wijanam Bawanam, Api Gerham Uttaram, Cabu Tamca, Wisram Hayati Tinam, Yaya Wayawika, Siat Cadanai, Suprayuktam. Ye Bandawa Narpasutah Ta Samantri Mukyah, Datau Narpasya Yatite Pratikula Kitah, Nastikya Dosa Kutila Narake Patiur, Namutraneha Cagat Imam,
Labante Wamsya Narpasya Rudita Yadi Dati Wardau Astikya Sudamataya Pujan Dana Dia Punyaya Janat Diayan Hadisilah Raksanturatya Narpatih Yataiwam. Kemuliaan Sakawarsa 682 adalah seorang Narapati, raja bijak, dewa singa namanya. Tersebar cahaya di sekelilingnya, di bawah lindungan api putih Kesyuara. Putranya bernama Limwa, bergelar Gajayana. Ketika ramanya marak ke surga, ia memerintah dengan melindungi seluruh kawula sebagaimana ramanya. Limwa juga berputra, pasangan Prada Putra, Utejana namanya, dan menjadi permaisuri Prada Putra. Dia adalah Ibunda Anana, pemuja Kalsiaja Begawan Agastya, yang selalu berbuat baik kepada para Dwijati. Brahmana adalah cucu Gajayana yang memerintah orang-orang penting dan rakyat untuk membangun kediaman Agastya nan indah, nan agung dan suci untuk menghalau kekuatan musuh. Sesudah melihat arca kayu cendana Kalasyaja Agastya oleh leluhurnya, dia tiada boleh memandangnya terlalu lama lagi karena telah rusak. Segera dia memberikan titah kepada seorang pemahat untuk membuat arca yang sama dari batu hitam, yang keindahannya sangat menakjubkan. Pada Sakawarsanayana Wayu Rasa 682 bulan Margasira, pada hari Sukra, Jumat hari pertama, pada pertengahan bulan baru, pada kumpulan bagian-bagian bulan yang gelap dan terang, pada Arda Naksatra, dia memerintah para pandita, para ahli Weda, dan para pertapa untuk menyiramkan air dan mendirikan arca Kumbayoni Agastya. Ketika itu pula dia anugerahkan kesetra, tanah, sapi, dan sekumpulan kerbau gemuk, budak-budak lelaki dan perempuan untuk pemandian suci, upacara pembakaran dan upacara korban padi, demi menghormati seorang Resi Agastya yang hebat dan agung. Didirikan pula tempat tinggal Brahmana yang tinggi dan indah, lengkap dengan busana, gandum, dan padi, tempat yang sesuai untuk peristirahatan tetamu. Jika sanak kadang dan putra raja serta para perdana menteri bermaksud menghalang-halangi gagasan raja ini, mereka akan cacat karena dalam jalan sesat dan penuh dosa, akan terjerumus ke neraka. Baik di sini maupun di alam nanti, tiada akan menemui jalan pembebasan.
Jika keturunan raja untuk meningkatkan gagasan ini dihalang-halangi, semoga dia diperkuat dengan pikiran-pikiran suci, kehormatan, anugerah-anugerah, dan kebaikan. Semua korban suci dan semua hasil mempelajari Weda serta perbuatan baik lainnya yang akan melindungi kerajaan. Demikian bunyi perintah raja. Bre Kertabumi mengangkat sembah dada. Swaha, 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 desisnya. Dia menoleh ke belakang. Dia melihat dua orang bersila dengan takzim. Sementara itu, lebih dekat lagi di belakangnya, Sabdo Palon dan Noyo Genggong menggigil kedinginan, berselimut kain sinjang. Mereka berdua terkantuk-kantuk. Bre Kertabumi tersenyum simpul. Paman, belum ada sahutan. Keduanya masih asyik dengan selimut mereka. Paman Palon, Paman Genggong. Sabdo Palon sedikit terkejut. Cepat dia menghaturkan sembah. Singgih Raden. Ketika dilihatnya, Bre Kertabumi menatap Noyo Genggong yang masih duduk berselimut sinjang. Cepat disikutnya tubuh kerempeng saudaranya itu. Noyo Genggong tergagap kaget. Dia menatap Sabdo Palon dengan bingung. Kemudian segera sadar ketika melihat Bre Kertabumi memperhatikannya. Segera dia bersembah. Singgih Raden, singgih. Sejenak Bre Kertabumi diam, memberi kesempatan keduanya untuk lebih sadar lagi. Setelah dirasa keduanya sadar benar, Bre Kertabumi membuka suara. Memang tempat ini yang kita cari, Paman. Sabdo Palon dan Noyo Genggong memperhatikan bangunan serupa pendarmaan yang ada di depannya. Tapi bukan pendarmaan. Berdiri gagah membayang hitam di tengah kegelapan malam. Ah, syukur Raden. Syukur. Pastinya di sini ada seorang dang acarya pengawas tempat suci ini. Bre Kertabumi bangkit. Matanya mengawasi sekeliling dan dia menemukan yang dicarinya. Ah, itu tempat tinggal beliau. Di sana, agak jauh dari tempat suci tersebut, tampak sebuah bangunan beratap sirap, terbuat dari papan kayu. Berdiri agak tersembunyi. Beberapa kerlip damar terlihat di sana. Mari Paman, kita ke sana. Sabdo Palon dan Noyo Genggong bangkit dari duduknya dengan tetap menangkupkan sinjang ke tubuh masing-masing. Dua orang yang sedari tadi bersila ikut bangkit mengiringi. Selepas penobatan ramandanya,
sebagai Raja Tumapel, Bre Kertabumi memutuskan untuk tidak balik ke Keling secepatnya. Ditemani dua orang Arya kepercayaannya, Raden Arya Bungah dan Raden Arya Gajah Para, serta Sabdo Palon dan Noyo Genggong, dia bergerak ke Gunung Kawi. Gunung yang disebut-sebut oleh sosok misterius sewaktu dia bersamadi di Ceruk Pendarmaan Brema Tahun Kapisan beberapa waktu lalu. Rombongan keluarga Keraton Keling pun pulang tanpa disertai Bre Kertabumi. Bre Kertabumi sengaja melakukan penyamaran. Dia memisahkan diri dari rombongan Keraton Keling sewaktu rombongan bergerak pulang dari Tumapel dan hendak lewat melingkari utara Gunung Kawi. Dari Rajasa, kota yang dipercaya sebagai tempat kelahiran Ken Anggrok, dan karena itu dinamai Rajasa, diambil dari gelar dia, Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi. Mereka memulai perjalanan. Jarak tempuhnya memang tidak terlalu jauh. Setengah hari perjalanan, mereka berempat sudah akan sampai di kaki Gunung Kawi. Mengenakan pakaian biasa, 5 orang berkuda itu bergerak ke barat. Tujuannya jelas, Gunung Kawi, sebuah gunung keramat yang konon pernah menjadi pertapaan Resi Agastya. Begitu menginjakkan kaki di lereng Gunung Kawi, mendadak mereka disambut hujan badai. Tidak cukup sampai di situ, bumi pun tiba-tiba bergetar. Sebuah gempa kecil terjadi. Bre Kertabumi menganggap mereka tidak harus berhenti di tengah jalan. Mereka harus terus mendaki, walau sesekali harus turun dari kuda. Kemana tempat yang dituju, Bre Kertabumi belum tahu. Hujan badai menggila, pepohonan berderak-derak riuh, angin terlihat mengerikan, mendung begitu pekat, dan air seperti ditumpahkan begitu saja dari langit. Dalam suasana seperti itu, 5 orang tersebut terus mendaki. Di suatu tempat, ketika Bre Kertabumi memutuskan berhenti, tiba-tiba hujan badai mereda secara perlahan. Hujan merinai dan akhirnya benar-benar berhenti. Suasana seketika menjadi hening. Begitu hening, Bre Kertabumi tercengang mendapati keadaan yang mendadak berubah semacam itu. Di tengah ketercengangannya, dia semakin terkejut karena mencium bau harum yang aneh. Sangat aneh, tapi mendamaikan. Bau semerbak yang seolah keluar langsung dari angkasa, lembut dan harum. Tidak pernah dia mencium bau sejenis itu sebelumnya. Arya Bungah dan Arya Gajah Para ikut terkejut. Baru kali ini mereka mendapati kejadian ganjil semacam itu. Sabdo Palon dan Noyo Genggong sibuk menyiapkan tempat duduk bersih
di bawah sebuah pohon. Dua orang itu seolah tidak menyadari betapa aneh suasana yang mereka hadapi. Di tengah suasana yang semakin ganjil, mendadak telinga Bre Kertabumi berdenging. Bre Kertabumi memejamkan mata rapat-rapat. Dalam udara yang dingin, keringatnya bermunculan di dahi. Lamat-lamat, seiring hilangnya dengingan itu, terdengar suara yang sangat berwibawa dan lembut. Cukup jelas didengar, tidak terdengar di telinganya, melainkan menghentak dari kedalaman batinnya sendiri. Ucapan Tolaksono Batara Jagat Wisesa, Anggastayi Nuganiro Hinasti, Siniramning Tatwamerta Siwamba Yinuganiro Matmahana Dewata Purusangkara Inararan Bagawan Agasti Inanugrahan Kawikunde Batara Kinwan Matya Paharing Gunung Kawi Tiner Makarya Kang Gunung Kawi Pinakapacina Paukas Batara Guru. Tersebut perbuatan Batara Jagat Wisesa. Dia beryoga dengan mengarahkan kesadarannya pada ibu jarinya dan menjadikannya abu. Disiramlah kemudian dengan tirta amerta suci. Jadilah dewata bertubuh manusia. Diberi nama Bagawan Agasti yang mulia, mendapat anugerah sebagai wiku dan menerima perintah untuk bertapa di Gunung Kawi. Semenjak itu Gunung Kawi menjadi miliknya sebagai tanda tugas yang diembannya dari Batara Guru. Telinga Bre Kertabumi berdenging kembali. Lalu dengingan perlahan menyusut, lantas sirna tak berbekas. Dia menarik napas dalam-dalam. Matanya masih terpejam. Cukup lama dia melakukan hal tersebut. Tak ada yang berani mengusiknya. Ketika semilir angin menerpa tubuhnya, barulah Bre Kertabumi membuka mata. Bau semerbak telah lenyap seiring berhembusnya angin lalu. Hutan di kaki Gunung Lawu mendadak dipenuhi suara serangga dan burung. Kemanakah suara-suara hewan itu beberapa saat lalu? Tidak ada yang tahu.